Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Agung dari kelompok 2. Jadi pada video ini saya akan membahas materi tentang bivalvia, mata kuliah dasar-dasar pengelolaan perikanan. Yang menjadi dosen pengampu yaitu Dr. Irmawati SPI MSI. Selanjutnya anggota kelompok. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Rehan Agung Pranaya. Yang kedua ada Rizky Putri Amalia. Yang ketiga ada Anissa Putri Nur. Yang keempat Sri Wahyuni. Yang kelima Mulia Agustiarini. Yang keenam Eka Rizky Nugrahayanti. Yang ketujuh Konstantia Ranggani Solu. Yang kedelapan Muhammad Ismail Arfah. Yang kesembilan Andi Ahmad Aiman. Langsung saja pada inti materi, yaitu bivalvia. Bivalvia adalah kelas dalam moluska yang mencakup semua kerang-kerangan yang memiliki sepasang cangkang. Seluruh tubuh bivalvia tertutup dalam cangkang berkapur yang terdiri dari dua bagian dan satu-satunya tonjolan lunak dari bagian luar berbatu. Ini adalah kaki anterior lunak untuk menggali dan bukaan posterior mantel. Selanjutnya, morfologi cangkang bivalvia. Morfologi cangkang bivalvia sangat bervariasi secara ekofenotipikal dan menyebabkan inflasi keanekaragaman yang cukup besar. Cangkang kerang terdiri atas kalsium karbonat dan tersusun atas zat kapur yang terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu periostracum atau lapisan paling luar, yang melindungi cangkang dari asam karbonat dalam air dan memberi warna pada cangkang. Lapisan yang kedua, prismatik atau lapisan tengah, yang terdiri dari kalsium karbonat. Yang ketiga, ada nacreas atau lapisan dalam sebagai lapisan mutiara. Selanjutnya, cara bergerak bivalvia. Bivalvia infauna bergerak secara horizontal maupun vertikal di dalam substrat. Bivalvia juvenile mussels bergantung pada kekentalan lendir untuk bergerak di permukaan keras dan menggunakan benang bisal. Lalu habitat bivalvia menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di dalam lumpur atau pasir. Bivalvia juga dapat dijadikan bioindikator dan biofilter pada suatu perairan. Masuk pada reproduksi bivalvia. Sistem reproduksi bivalvia berdasarkan organ reproduksi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada diesus, yaitu organ reproduksi jantan dan betina yang terpisah pada individu yang berbeda. Sedangkan pada hermaprodit, yaitu organ reproduksi jantan dan betina yang sama atau individu yang sama. Yang kedua, organ pencernaan bivalvia. Organ pencernaan bivalvia terdiri dari mulut, esofagus, lambung, dan usus. Makanan yang didapatkan dari insang akan diseleksi. Beberapa jasad yang tidak dihendaki akan dibuang langsung melalui anus dalam bentuk fesis. Jasad yang diterima akan masuk melalui mulut dan kerongkongan dan berlanjut menuju lambung dan berakhir di usus. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan bivalvia. Yang pertama ada suhu. Suhu air memainkan peran penting dalam kehidupan bivalvia karena dapat mempengaruhi aktivitas metabolik dan reproduksi mereka. Beberapa spesies bivalvia memiliki rentang suhu hidup yang sangat terbatas, sementara spesies lainnya lebih toleran terhadap perubahan suhu. Berikut yang kedua, ketersediaan makanan. Bivalvia umumnya merupakan filter feeder yang mengambil makanan dari air yang mengalir di sekitarnya. Kualitas dan kuantitas makanan juga dapat mempengaruhi ukuran tubuh dan kepadatan populasi.
Yang ketiga, ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen di lingkungan tempat mereka hidup dapat mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi mereka. Beberapa spesies bivalvia lebih toleran terhadap lingkungan dengan kadar oksigen rendah, sementara spesies lainnya membutuhkan kadar oksigen yang tinggi. Faktor keempat, kedalaman air. Bivalvia hidup di berbagai kedalaman air, tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies bivalvia hidup di intertidal, sementara spesies lain hidup di kedalaman yang lebih dalam. Yang kelima, tekanan air. Tekanan air juga dapat mempengaruhi kehidupan bivalvia, terutama untuk spesies yang hidup di kedalaman yang lebih dalam. Beberapa spesies bivalvia memiliki adaptasi untuk bertahan pada tekanan air yang tinggi. Faktor yang keenam, kualitas air. Kualitas air termasuk pH, kadar garam, dan keberadaan zat pencemar. Juga dapat mempengaruhi kehidupan bivalvia. Beberapa spesies bivalvia lebih toleran terhadap air yang tercemar atau asin, sementara spesies lain memerlukan kondisi air yang bersih dan segar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.